Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Saya Sri Nurrahman Lamba dari SMP 1 Atap Negeri 1 Soa, Kabupaten Ngada. Saya Teresia Enobai dari SMP Negeri 2 Soa, Kabupaten Ngada. Saya Maria Kartini Ota dari SMPN Satap 2 Soa, Kabupaten Ngada. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari coach, pengamat, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Baik Ibu, syukurnya kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mulai proses coaching, di mana saya sendiri berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching nanti, Ibu dengan si coachee. Namun sebelum memulai percakapan itu ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan rubrik penilaian saya adalah, saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga pasti sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dengan menggunakan alur tirta. Baik Ibu, ada dua pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam proses percakapan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari 3 inti kompetensi itu Ibu memilih 2, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi inti ini, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu terapkan nanti apa? Ya, yang lebih spesifik yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kenapa Ibu memilih mengajukan pertanyaan berbobot? Alasan saya memilih mengajukan pertanyaan berbobot karena ketika kita memberikan pertanyaan, situasi akan dengan sendirinya menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, diskusi akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, itu jadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu dapat memanfaatkan pertanyaan tersebut sehingga si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu? Indikatornya dengan bercerita, si coach akan merasa lega, kemudian dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, luar biasa. Selanjutnya Ibu bisa melakukan proses coaching. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang juga. Selamat siang Ibu Kartini. Selamat siang Ibu Desi. Apakah Ibu sedang sibuk?
Nah, kebetulan saat ini saya baru selesai mengerjakan perangkat, jadi saya tidak sering sibuk. Bagaimana Ibu? Kebetulan Ibu tidak sibuk, bisakah saya bercerita dengan Ibu sebentar saja, tidak lama? Oh, boleh. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, saya sedang resah. Mengapa Ibu resah? Begini Bu, kemarin saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ke kantor. Oh ya, kira-kira mengapa Ibu dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke kantor? Saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah Ibu karena belum mengumpulkan perangkat pembelajaran. Oh begitu. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Perasaan saya campur aduk Ibu, antara sedih, takut, dan juga malu. Ada perasaan bersalah juga karena tidak dapat melaksanakan tupoksi saya sebagai seorang guru. Iya Ibu, memang benar ketika kita ditegur dan ketika kita tidak menjalankan tupoksi, pasti perasaan kita akan sedih dan resah. Nah, berarti dalam hal ini Ibu belum disiplin dalam melaksanakan tupoksi. Iya, benar sekali Bu. Nah, dari kejadian ini pasti ada penyebabnya sampai Ibu belum mengumpulkan perangkat. Nah, kira-kira apa penyebab sehingga Ibu belum mengumpulkan perangkat itu? Jadi penyebab saya belum mengumpulkan perangkat itu Ibu, karena saya betul-betul sangat sibuk karena saya harus menyelesaikan laporan keuangan dana BOS Ibu di tahap 1 ini. Oh, jadi itu alasannya. Nah, dari kejadian ini, menurut Ibu, apa yang Ibu laksanakan atau akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini? Menurut saya Ibu, saya kurang memanage waktu dengan baik. Untuk itu ke depan saya akan membagi waktu dengan baik untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut Ibu, agar dapat diselesaikan tepat waktu. Baik, komitmen yang luar biasa. Apakah masih ada langkah lain yang akan Ibu lakukan setelah ini? Ya baik Ibu, setelah ini saya akan segera menyelesaikan perangkat. Setelah itu saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mengumpulkan perangkat dan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan dan berniat untuk memperbaiki ke depannya nanti. Syukurlah, dan sangat luar biasa sekali solusi yang Ibu buat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya rasa apa yang Ibu lakukan ini sangat efektif untuk mengatasi persoalan ini. Syukurlah Ibu, sekarang perasaan saya sudah menjadi lebih tenang. Baiklah, kalau Ibu sudah merasa tenang, saya pun juga turut merasa senang. Selanjutnya, apakah ada langkah yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya Bu, saya akan membagi waktu ketika selesai les atau tidak ada jam masuk kelas. Saya akan mengerjakan perangkat ajar, dan untuk laporan BOS saya akan mengerjakannya di rumah dan akan mengerjakannya setiap selesai transaksi keuangan dan tidak menunda-nunda pekerjaan lagi Bu. Ide yang bagus Ibu. Kemudian untuk kepala sekolah, kapan Ibu akan berencana menemuinya? Oh iya Bu, saya akan rencana bertemu Bapak Kepala Sekolah itu besok setelah doa. Kebetulan saya tidak ada les Bu. Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mengantar perangkat ajar dan sekalian meminta maaf atas keterlambatan ini. Wah, saya sangat menyetujui idenya Ibu. Semoga persoalan ini segera terselesaikan dan Ibu tidak merasa resah lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Kebetulan sudah ganti jam pelajaran, saya izin pamit ke kelas ya Bu. Baik Ibu, saya senang karena Ibu sudah mau bercerita kepada saya hari ini. Terima kasih banyak Ibu, saya permisi. Sama-sama. Kartini kok macam umit sekali. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Ibu Tini. Ada buat apa nih? Oh, saya baru habis selesai les nih. Bagaimana Ibu Tini? Begini Ibu, saya ada mau cerita. Bisakah saya minta waktunya Ibu sebentar saja? Oh, boleh sekali Ibu Tini. Mau cerita apa Ibu Tini? Terima kasih. Begini Ibu, saya ini sedih dan bingung. Semoga dengan cerita ke Ibu,
perasaan sedih dan bingung saya bisa hilang. Sepertinya serius sekali. Memang saya lihat wajahnya ibu seperti sedih dan kurang bersemangat. Sekarang coba ibu cerita permasalahan apa yang ibu Tini alami. Begini Ibu, kemarin saya dapat teguran dari kepala sekolah tentang disiplin waktu. Maaf ibu Tini, saya bingung. Bisakah ibu Tini lebih menceritakan lebih jelas lagi? Kemarin kepala sekolah memanggil saya. Beliau menegur saya karena akhir-akhir ini saya selalu datang terlambat ke sekolah. Padahal sebelumnya saya sudah minta izin lebih dulu lewat WA. Kalau boleh tahu apa yang membuat ibu Tini terlambat? Begini, saya datang terlambat itu karena saya mengantarkan anak saya ke sekolah. Dan ketika datang terlambat itu, saya selalu memberitahukan kepada kepala sekolah melalui pesan singkat lewat WA. Oh begitu ibu Tini, memang susah di posisi ini. Kita harus menjadi teladan bagi siswa tentang disiplin. Tapi di sisi lain kita juga harus menjadi ibu yang baik. Lalu apa yang membuat ibu Tini sedih? Saya sedih karena waktu dipanggil kepala sekolah, saya sedikit kurang menerima karena saya merasa saya punya alasan yang tepat dan untuk keterlambatan itu saya sudah meminta izin lebih dahulu. Oh begitu ibu Tini. Jadi menurut ibu bagaimana dengan sikap ibu? Nah, seharusnya saya bisa menerima teguran itu karena memang saya sudah tidak disiplin waktu. Baiklah ibu Tini kalau ibu sudah menyadarinya. Selanjutnya apa yang mau ibu buat agar tidak sedih lagi? Rencananya saya mau bertemu kepala sekolah dan juga untuk anak saya akan meminta kerjasama dari suami saya. Solusi yang sangat bagus dan luar biasa ibu Tini. Syukurlah kalau ibu sudah menemukan solusi. Apa yang ibu lakukan dengan solusi yang ibu sebut tadi? Besok saya akan bertemu kepala sekolah dan meminta maaf. Dan kedepannya saya akan datang lebih awal. Wah, ide yang bagus sekali ibu Tini. Semoga permasalahan ibu segera terselesaikan dan ibu boleh merasa lega. Amin. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan ceritanya saya. Sama-sama ibu Tini. Kalau begitu saya ke ruang guru dulu ya Ibu. Oh iya baik bu, silakan ibu Tini. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Ibu ada waktu kok kita berbincang-bincang sebentar. Oh ada. Baik Ibu, begini Ibu, beberapa hari ini saya lewat depan kelas Ibu. Ketika saya melihat Ibu mengajar, Ibu seperti tidak bersemangat karena Ibu kan salah satu guru yang sangat bersemangat ketika mengadakan pembelajaran di kelas. Kira-kira Ibu punya masalah kok? Benar sekali Ibu, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi? Begini Ibu, saya ini sedang sedih karena di dalam kelas saya harus menghadapi anak yang hiperaktif dan ada anak yang sangat kesulitan membaca abjad di dalam kelas. Oh, begitu ya Ibu. Berarti masih ada anak yang belum bisa membaca ya. Kira-kira menurut Ibu pembelajaran diferensiasi di kelas itu berarti belum maksimal ya Ibu? Betul Ibu, pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas belum berjalan dengan maksimal karena metode belajar yang saya terapkan belum bisa dipahami oleh anak. Berarti seperti apa rencana Ibu ke depannya agar mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Kedepannya saya ingin menerapkan metode belajar yang baru untuk anak. Strategi apa yang Ibu lakukan? Seperti apa? Saya akan menerapkan metode belajar sambil bermain kartu huruf abjad. Berarti Ibu buat kartu, terus Ibu tulis huruf lalu bermain seperti game begitu Kak Ibu? Iya Ibu, betul sekali. Berarti lebih ke permainan karena memang anak-anak suka bermain. Ya. Kapan akan Ibu laksanakan rencana tersebut? Rencana tersebut akan saya laksanakan minggu depan. Baik Ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya akan lebih konsisten untuk membimbing anak tersebut
sesuai dengan gaya belajarnya. Oh baik, berarti Ibu akan menemukan gaya belajarnya seperti apa Ibu. Silakan Ibu melanjutkan rencana aksi Ibu. Jika dalam perjalanan menemukan masalah, mari kita bicara kembali. Saya sebagai kepala sekolah siap untuk berkomunikasi dengan Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang Ibu sediakan untuk saya. Tidak dapat berbincang-bincang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Sri. Ibu ada buat apa lah? Kebetulan saya baru selesai les, jadi lagi santai-santai sedikit Ibu Sri. Oh baik Ibu, baik sudah Ibu ada santai begini nih Ibu. Saya nih ada perlu dari Ibu sedikit. Kira-kira perlu apa Ibu Sri? Saya ini ada sedikit masalah Ibu. Kira-kira masalahnya apa sih Ibu Sri? Begini Ibu, saya nih di kelas nih ada satu anak nama Roni. Dia nih 1 bulan tuh masuk sekolah nih mungkin hanya 5 hari. Lebih banyaknya dia tidak masuk Ibu. Saya sudah panggil dia, saya sudah tanya dia kenapa sampai dia terlambat. Saya sudah nasihat dia. Hari ini saya nasihat, besok dia datang baik. Besok, lusa, dia tidak datang lagi. Saya jadi bingung lagi Ibu. Oke baik Ibu Sri, jadi permasalahannya adalah siswa yang selama 1 bulan itu datang sekolahnya hanya 5 hari. Tadi Ibu Sri juga sudah mengatakan bahwa Ibu Sri sudah melakukan pendekatan. Ibu Sri, kira-kira dari pendekatan yang Ibu Sri sudah lakukan, apakah sudah menunjukkan perubahan? Sampai saat ini belum Ibu. Oke baik, jadi belum sama sekali menunjukkan perubahan. Baik, kalau misalkan itu belum menunjukkan perubahan, kira-kira langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu apa Bu? Mungkin kalau dari saya yang ingin saya lakukan itu pertama saya melihat kebutuhan anak dulu Ibu. Kan kita tahu di setiap anak itu pasti punya kebutuhan. Ada kebutuhan mungkin ingin diperhatikan atau mungkin memang dia punya butuh kesenangan, jadi mungkin saya lebih mendekatkan diri pada dia sehingga saya bisa tanya kira-kira permasalahan apa yang dia hadapi. Mungkin selama ini saya hanya bertanya secara garis besar tanpa melihat kebutuhan dia, kenapa sampai dia datang terlambat atau sampai dia sama sekali tidak ke sekolah. Luar biasa sekali Ibu Sri, ternyata bahwa Ibu Sri sudah mendapatkan suatu pendekatan bagaimana Ibu Sri melihat kebutuhan daripada seorang anak. Baik Ibu Sri, itu langkah yang sangat luar biasa. Kira-kira butuh berapa lama waktu Ibu Sri untuk bisa anak ini menunjukkan suatu proses perubahan? Baik Ibu, memang ini butuh proses karena hal ini kan sudah biasa dilakukan Ibu. Tetapi saya akan dengan cara saya lebih memahami siswa karena memang pembelajaran yang kita terapkan dalam kurikulum Merdeka sekarang kan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana setiap murid itu punya keadaan yang berbeda-beda, baik keadaan alami, kodrat alam maupun kodrat zamannya Ibu. Dan itu yang mungkin saya kurang pahami, jadi saya harus lebih mendalami lagi Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu Sri. Kira-kira dari hasil atau pendekatan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira pihak-pihak mana yang nanti akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam penyelesaian proses ini? Oh baik Ibu, mungkin saya akan mendekati wali kelas dan juga mungkin guru BK, orang tua, dan kalau memang perlu kami akan berbicara kepada kepala sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah ada masukan-masukan sehingga apa yang saya rencanakan untuk merubah anak ini bisa dapat berjalan dengan baik Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Semoga dengan perencanaan Ibu melalui pendekatan ini, semoga anak ini bisa mendapat perubahan yang luar biasa Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dapat mengeluarkan apa yang saya rasakan. Hari ini saya benar-benar luar biasa senang, bahagia karena saya sudah mendapatkan teman bicara. Terima kasih Ibu.
saya kembali ke kelas biar bisa melihat lagi keadaan anak ini. Selamat siang Ibu. Sama-sama Ibu Sri, semoga kita bertemu nanti. Anak ini sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu Sri sudah mau berbagi. Selamat siang juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabar? Kabar baik Bu hari ini walaupun agak sedikit tidak menyenangkan. Oh begitu. Mengapa Ibu merasa tidak senang? Karena saya ini punya masalah Ibu. Oh begitu. Memang kelihatan dari wajahnya Ibu seperti punya persoalan. Dan akhir-akhir ini saya melihat di dalam kelas Ibu juga selalu tampak murung. Kalau boleh saya tahu, persoalan apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Begini Bu, ketika saya mengajar dalam kelas, saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tetapi dalam perjalanan saya menemukan permasalahan mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan di kelas ini belum berjalan dengan maksimal ya? Benar Bu, memang belum maksimal Bu, karena kebutuhan belajar seperti minat belajar dan kesiapan belajar belum dipahami oleh siswa Bu. Oh begitu. Menurut Ibu, apa rencana Ibu ke depannya untuk bisa mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya ingin memenuhi kebutuhan murid dengan metode belajar Bu. Dalam hal ini saya membuat metode belajar yaitu gaya belajar Ibu. Wah, bagus sekali. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi metode belajar yang Ibu maksudkan tadi? Baik Ibu, awalnya saya akan memberikan asesmen awal dan memberikan pertanyaan kepada murid. Dari jawaban murid, saya bisa mendapatkan gaya belajar seperti visual, auditorial, dan kinestetik Bu. Wah, bagus sekali ya. Berarti Ibu mau menerapkan asesmen diagnostik. Nah, menurut Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Karena ini sudah akhir semester Bu, jadi saya rencana pada awal semester depan akan saya lakukan gaya belajar dengan memulai asesmen awal Bu. Oh begitu. Jadi untuk saat sekarang Ibu masih menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan asesmen nanti. Nah, terhadap rencana Ibu, apa komitmen Ibu? Saya akan lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena setiap murid mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Sehingga ketika saya sudah menemukan gaya belajar murid, saya akan menerapkan sesuai dengan kemampuan murid itu, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik Bu. Wah, luar biasa. Memang kita sebagai guru harus menemukan metode belajar sesuai dengan asesmen yang kita lakukan. Nah, saya berharap Ibu akan melanjutkan aksi Ibu tersebut. Dan jika dalam perjalanan ada kesulitan, saya bersedia untuk kita bisa berbincang-bincang. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Sri. Oh, selamat siang Ibu Desi. Main, bagaimana Ibu Desi? Ibu Sri, ada waktukah? Bolehkah saya berbicara sedikit dengan Ibu Sri? Ada bagaimana? Ada yang mau Ibu omong kok? Saya ada sedikit permasalahan Ibu. Bolehkah saya berbicara dengan Ibu soal masalah ini? Oh, boleh Ibu, ada masalah apa Le? Saya ada masalah dengan anak wali saya Ibu di kelas 7C. Namanya Gary Ibu. Jadi Gary ini dikeluhkan oleh salah satu guru mata pelajaran bahwa dia tidak mengerjakan tugasnya Ibu. Oh, Gary Toyo tuh Kak? Iya, Oh betul iya, sekali, Ibu. saya ingat anak nama Gary itu ya. Kenapa dia sampai dia tidak kerja? Tuh kenapa Ibu? Menurut pendekatan yang sudah saya lakukan kepada si anak ini, ketika saya berbicara langsung, saya bertanya, katanya kalau di les itu memang dia lagi malas Ibu. Dia tidak suka lesnya. Gitu ya Ibu. Kenapa dia sampai tidak suka les? Tuh karena apa? Pasti kan ada, tidak mungkin tiba-tiba saja dia tidak suka. Pasti ada sesuatu. Kira-kira kenapa tuh Ibu? Menurut dari hasil wawancara saya dengan dia, katanya dia tidak menyukai
guru mata pelajarannya Ibu. Oh begitu ya Ibu. Iya. Jadi Ibu sudah tahu bahwa dia tidak suka guru mata pelajaran. Kira-kira rencana supaya ini dia bisa suka itu bagaimana Ibu? Mungkin Ibu ada ada solusi atau ada pemikiran sehingga bisa Gary suka tuh bagaimana? Yang mau saya lakukan agar anak ini menyukai mata pelajaran tersebut Ibu, saya meminta anak ini, yang pertama itu saya meminta anak ini untuk menyukai dulu gurunya. Ya, untuk menyukai dulu gurunya sehingga dia juga pasti akan menyukai mata pelajaran tersebut. Dan juga saya melakukan pendekatan dengan guru mata pelajarannya agar lebih memberikan sedikit perhatian kepada si anak ini sehingga dia mulai menyuka mata pelajaran ini Bu. Oh baik Ibu, tapi tidak boleh paksa Ibu karena setiap anak itu kan punya kemampuan beda-beda. Baik Ibu, kapan kira-kira Ibu akan rencana melakukannya? Saya berencana hari Rabu ini Ibu, kebetulan saya les hanya di jam pertama saja, dan saya nanti akan meminta izin kepada guru mata pelajaran yang akan les di kelas 7C nanti. Saya akan berbicara dengan si anak ini, Giri ini Bu. Oh baik, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen bahwa untuk kedepannya anak ini, Giri ini tentunya bisa kembali seperti anak-anak yang lain, aktif dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika ini. Oh baik, sudah Ibu. Baik, kalau Ibu punya solusi seperti itu, saya sangat mendukung Ibu. Nanti kita sama-sama, kalau memang Gary belum maksimal, mungkin kita bisa panggil atau apa Ibu, menurut Ibu selain kalau misalnya kalau Ibu suruh bikin begitu terus Gary juga tetap tidak mau, Ibu punya solusi lain bagaimana Ibu? Yang solusi yang akan saya lakukan itu adalah bersama-sama dengan rekan sejawat berkolaborasi bagaimana menemukan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga mungkin anak-anak yang tidak suka itu ketika kita mungkin mengganti dengan metode yang lebih menyenangkan, mereka akan lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oh baik Ibu, bagus sekali Ibu punya rencana aksi ini, semoga bisa terlaksana dengan baik karena segala sesuatu yang baik itu pasti hasilnya pun baik. Silakan Ibu melanjutkan rencana aksi Ibu. Jika dalam perjalanan menemukan masalah, mari kita berbincang-bincang kembali. Terima kasih banyak Ibu Sri. Hati saya sudah sedikit lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga solusi ini bisa membawa dampak perubahan bagi anak kita Giri ini, Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih karena Ibu juga sudah mempercayakan untuk bercerita kepada saya. Ibu, selamat siang, kita bertemu lagi. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, setelah saya mengamati proses coachingnya yang sudah Ibu jalankan tadi bersama coach, sangat bagus sekali dan saya senang melihat kegiatan yang sudah Ibu lakukan, benar-benar menjalankan teknik rasa dan melalui alur tirta. Tetapi dari proses coaching tadi ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching? Yang saya sudah laksanakan tadi yaitu saya sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik Ibu. Jadi Ibu tadi saya sudah melihat Ibu sudah menjalankan prinsip coaching dengan baik dengan alur tirta, di mana di situ sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu sudah benar-benar menjalankan atau mendengarkan coach Ibu dalam menceritakan permasalahannya dan membuat solusi dari permasalahan coach tadi. Tadi juga Ibu sudah menjalankan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu juga sudah mendorong coach Ibu untuk
membuat suatu solusi dari permasalahan coaching. Tadi setelah Ibu menjalankan proses coaching tadi, selain Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira ada kompetensi inti lain yang akan Ibu lakukan? Kompetensi inti lain yang akan saya lakukan untuk saya lebih menekankan lagi kepada mendengarkan aktif, di mana nanti saya akan menggunakan teknik stop sehingga si kucing itu merasa nyaman dan bebas untuk bercerita dan lebih merasa lega setelah bercerita. Oh baik Ibu, saran apa saya supaya kedepannya Ibu lebih sukses lagi dalam menjalankan kegiatan Ibu dan dengan terus menggunakan alur tirta dalam prinsip coaching. Baik Ibu, selamat siang, terima kasih. Selamat siang juga Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu. Baik Ibu Sri, setelah saya mengamati proses coaching yang tadi Ibu sudah jalankan, ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu, untuk coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menerapkan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Saya lebih mendengarkan coach saya dalam menceritakan permasalahannya, dan saya benar-benar memperhatikan sehingga saya bisa mengarahkan, dan coach saya pun akhirnya bisa mengambil suatu keputusan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke. Baik Ibu Sri, memang saya tadi sudah melihat Ibu sudah menjalankan prinsip coaching dengan baik dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu sudah benar-benar mendengarkan coach Ibu dalam menceritakan permasalahan dan membuat solusi dari permasalahan coaching. Harusnya jangan buat. Dan membuat permasalahan coaching. Selain itu, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi inti apa yang akan Ibu lakukan selain mendengarkan aktif? Baik Ibu, mungkin saya dengan kehadiran penuh. Kenapa saya memilih kehadiran penuh? Karena ketika saya benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan apa yang diceritakan dari permasalahan guru saya tadi, saya bisa mengarahkan dan mungkin teman saya itu bisa lebih mendapatkan solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dia hadapi. Oke. Terima kasih Ibu Sri untuk penjelasan mengenai proses coaching tadi, sangat luar biasa, dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Ya, siang juga Ibu Sri. Selamat siang Ibu Desi. Siang juga Bu Tini. Baik, setelah saya mengamati proses coaching yang telah Ibu jalankan tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan selama proses coaching tadi, yaitu saya telah melaksanakan kompetensi, terutama kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu. Memang betul, tadi saya sudah melihat Ibu sudah menjalankan prinsip coaching dengan baik, yaitu menggunakan alur tirta. Dan Ibu sudah benar-benar mendengarkan coach Ibu dan menceritakan permasalahan, sehingga coach Ibu tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kedepannya menurut Ibu, apa kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Ya, baik Ibu, kompetensi inti selanjutnya yang akan saya kembangkan untuk di coaching-coaching berikutnya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya. Mengapa Ibu memilih mengajukan pertanyaan berbobot menjadi kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan pada coaching-coaching selanjutnya?
Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot membantu coachi untuk mudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, luar biasa. Saya berharap semoga coaching-coaching kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Ya, selamat siang juga Ibu Tia.